Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Misi Dwi Suryani dengan NIM 2000-2010 Prodi Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Padang. Dan kali ini saya akan menganalisis tentang administrasi keuangan dalam dunia pendidikan. Ini mungkin menjadi salah satu alasan paling kuat. Kenapa? Karena yang namanya uang itu harus diadministrasikan sedemikian rupa, harus dikelola. Karena besar kemungkinan, besar peluang seseorang atau sekelompok tertentu untuk bermain dengan anggaran ini, sehingga yang seharusnya anggaran pendidikan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan proses, perbaikan kualitas, proses pendukung, sehingga pencapaian tujuan pendidikan menjadi lebih baik atau lebih mudah untuk dicapai. Tapi karena oknum-oknum tertentu, semuanya menjadi sangat jauh atau sulit untuk dicapai. Apa itu sebenarnya administrasi keuangan? Jadi kalau kita kaji atau kita gali dari aturan proses pengelolaan, proses pengaturan terkait dengan segala hal yang melibatkan anggaran, segala hal yang melibatkan kegiatan yang pada akhirnya berhubungan dengan keuangan. Mulai dari pembuatan laporan, pencapaian tujuan, dan kepentingan bersama. Itu yang kita sebut sebagai administrasi keuangan. Administrasi keuangan itu adalah proses pengelolaan yang melibatkan semua kegiatan. Melibatkan semua kegiatan yang berhubungan dengan anggaran atau keuangan, pembuatan laporan keuangan, dan pencapaian tujuan atau kepentingan bersama. Apa tujuan dari administrasi keuangan ini? Ada tiga di antara sekian banyak, karena tujuannya itu banyak. Nah, apa saja bentuk tujuannya? Yang pertama adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah. Efektivitas berarti kaitannya dengan pencapaian tujuan. Efisien berarti kaitannya dengan waktu. Yang kedua adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Transparansi keuangan sekolah artinya begini, ada kejelasan terkait dengan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Kalau bicara soal uang negara, uang sekolah adalah uang negara untuk kepentingan banyak orang. Artinya kalau konteks ini bentuk pertanggungjawabannya adalah bahwa sekecil apapun pengeluaran itu harus ada bukti-bukti yang jelas bahwa itu dikeluarkan memang diperuntukkan untuk sebuah kegiatan. Transparansi untuk mengantisipasi agar tidak terjadi berbagai macam pandangan atau pikiran-pikiran negatif atau buruk dari orang-orang yang ada di lingkungan sekolah atau perguruan tinggi. Nah, yang ketiga adalah meminimalisir. Ini yang menjadi tujuan terakhir. Meminimalisir terjadinya penyalahgunaan anggaran atau keuangan sekolah meski sangat sulit, tapi ini harus dilakukan. Sekarang kita lihat bagaimana proses administrasi keuangan sekolah itu atau pendidikan. Minimal ada 3 langkah. Ada 3 langkah prosesnya, mulai dari perencanaan, penggunaan atau pelaksanaannya, dan yang terakhir adalah bentuk penanggung-jawabannya. Jadi 3 level kegiatan ini itu harus sangat jelas, harus bisa dipertanggungjawabkan. Karena kalau sedikit saja bermasalah, ada bermain, maka ini akan menjadi pusat penyelewengan atau penyalahgunaan anggaran akan terjadi. Jadi ingat, 3 kegiatan utama dari proses administrasi keuangan untuk sekolah atau perguruan tinggi adalah mulai dari perencanaan. Perencanaan berarti sangat detail. Selama 1 tahun itu anggaran atau keuangan sekolah atau perguruan tinggi itu dimanfaatkan untuk apa? Kegiatan apa? Program apa? Pembelian apa? Itu sudah ada secara undang-undang aturannya. Tidak bisa serta-merta. Misalnya untuk membeli sarana saja, tidak serta-merta seluruh sarana bisa digunakan dari mata anggaran. Mata anggaran yang berbeda, ada aturan mainnya yang sudah ditetapkan oleh negara. Jadi sebenarnya kita hanya tinggal melaksanakan. Cuman ada yang nakal. Nah, yang nakal inilah yang akhirnya menjadi oknum yang bermain dalam keuangan sekolah atau perguruan tinggi. Yang terakhir ada pertanggungjawaban yang jelas. Bukan hanya omongan saja, tapi ada bukti-bukti bahwa pengeluaran ini telah terjadi untuk kepentingan apa dan untuk keperluan apa, kapan, di mana,
Dan apa bentuknya? Untuk sumber daya manusia dan material yang berimplementasi pada program-program pendidikan yang ditetapkan perlu ada penentuan yang jelas. Nah, pada tahap ini mestinya ada gambaran yang juga akurat mengenai apa, mulai dari jumlah pegawai atau jumlah staf atau jumlah kemampuan mereka. Harus ada kejelasan tentang gedung dan fasilitas fisik yang dimiliki. Harus ada perlengkapan dan pembekalan. Kita lihat yang pertama terkait dengan perencanaan atau penyusunan. Kalau di sekolah, penyusunan RAPBS yang bersifat transparan, bersifat terbuka. Menyangkut hal ini berhubungan dengan keuangan sekolah dan itu berlangsung selama 1 tahun pembelajaran. 1 tahun pembelajaran ke depan. Nah, harus aspiratif, artinya memperhatikan masukan-masukan dari berbagai pihak dan kepentingan. Tidak hanya akumulasi, maka salah satu prinsipnya adalah aspiratif. Memperhatikan setiap masukan dari setiap pihak yang berkepentingan, bersifat partisipatif. Artinya melibatkan semua yang berkepentingan di sekolah dalam proses pengambilan kebijakan, dalam proses pembuatan dan penyusunan anggaran sekolah dan bersifat akuntabel. Artinya bisa dipertanggungjawabkan, bersifat terbuka, sehingga adanya saling kepercayaan muncul dari semua pihak-pihak yang terlibat. Sekarang kita ulas kembali langkah pertama tadi adalah perencanaan. Perencanaan itu biasanya dilakukan di awal tahun ajaran. Artinya di awal tahun pembelajaran maka si kepala sekolah menyusun yang namanya RAPBS, yaitu Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah. Nah, pada dasarnya RAPBS ini memuat segala hal tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh sekolah selama 1 tahun ke depan. Kalau kita ambil satu pendapat, misalnya Sutrisna, dia menyatakan bahwa RAPBS itu dapat ditempuh dengan beberapa langkah. Yang pertama, menetapkan tujuan. Yang kedua, menjabarkan tujuan. Penetapan tujuan itu adalah dalam bentuk perumusan, yaitu satu keharusan dalam menyusun apa anggaran yang efektif. Dan yang kedua adalah penjabaran tujuan. Itu artinya dalam bentuk program-program yang jelas. Jadi tidak hanya bisa akumulasi dari sesuatu yang besar. Kalau tidak diturunkan dalam bentuk program-program yang jelas, tingkat pengukurannya yang menjadi tidak realistis. Jadi yang akan dibiayai oleh RAPBS tadi itu adalah sudah dalam bentuk program selama 1 tahun ke depan. Nah, itu yang dirancang untuk duduk bersama. Seperti apa bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan untuk 1 tahun berikutnya, bersama dengan pengambilan kebijakan, bersama guru, bersama dengan pemegang kepentingan yang terlibat. Yang kedua, terkait dengan penggunaan. Nah, ini mudah-mudahan kalau dilaksanakan, ini dilakukan, pertanggungjawaban akan terjadi. Dan kita akan bisa mengantisipasi segala sesuatu tujuan dari administrasi keuangan tadi, yaitu mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan atau penyelewengan keuangan atau anggaran sekolah atau perguruan tinggi. Nah, dalam administrasi keuangan harus ada pemisahan yang jelas, pemisahan tugas. Jadi tidak semua dilakukan oleh satu orang saja. Tidak oleh kepala sekolah saja, tidak oleh wakil kepala sekolah saja, tidak oleh bendahara saja, harus ada kejelasan. Jadi menurut undang-undang dinyatakan secara tepat, secara jelas bahwa ada pemisahan tugas dan fungsi dalam kaitannya dengan keuangan sekolah. Yang pertama, petugasnya itu disebut dengan otorisator. Yang kedua, ordonator, dan yang ketiga, bendahara. Otorisator siapa? Otorisator adalah pejabat atau mereka yang menjabat yang diberikan wewenang untuk mengambil tindakan untuk segala sesuatu yang mengakibatkan terjadinya penerimaan atau pengeluaran keuangan. Jadi ada pejabat, ada orang tertentu yang punya atau yang memiliki wewenang untuk mengambil tindakan yang pada akhirnya mengakibatkan terjadinya pemasukan atau pengeluaran keuangan sekolah atau keuangan perguruan tinggi. Yang kedua, kita menyebutnya ordonator. Ordonat, pejabat yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengujian yang akhirnya menyebabkan keluarnya perintah
untuk mengeluarkan atau mendapatkan anggaran atau dana. Apalagi pihak ketiga, bendahara. Bendahara ini artinya adalah pejabat atau orang-orang yang berwenang yang melakukan penerimaan atau pengeluaran uang atau surat-surat berharga atas dasar pertimbangan ada tidaknya atau tersedianya anggaran di lembaga. Dia yang paling tahu. Pemisah wewenang itu adalah strategi yang dilakukan oleh negara. Ada 3 kepentingan, ada 3 pejabat yang memiliki hak dan kewenangan yang berbeda, yang menyebabkan anggaran, yang menyebabkan keuangan. Masuk keluarnya uang lembaga atau sekolah menjadi harus dieksekusi. Berarti bagaimana mengantisipasi hal demikian? Sebaiknya mereka yang duduk di situ adalah orang yang memegang tidak sekaligus memegang pembukuan. Harusnya dipisahkan lagi. Sehingga nanti bisa dikalkulasikan, bisa dipertemukan. Ketika pengeluaran uang yang keluar segini, ternyata berdasarkan laporan dari pemegang laporan tidak sama, maka ini bisa ditangani dengan baik. Yang kedua, setelah uang diterima itu harus dibuktikan dan ditulis dengan mata anggaran masing-masing. Tidak bisa mata anggaran itu berseliuran. Sudah ada aturan mainnya. Yang ketiga, penggunaan keuangan sekolah. Lembaga sekecil apapun, tidak harus ada pembuktian tertulis, dokumen, minimal berbentuk kuentasi. Bagaimana dengan pertanggungjawaban? Bagian yang ketiga itu adalah bentuk penggunaan keuangan sekolah atau lembaga selama 1 tahun anggaran. Sifatnya adalah 1 tahun anggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pimpinan tertinggi. Kalau di sekolah, kepala sekolah. Kalau di kampus itu rektor. Nah, proses pertanggungjawaban keuangan di pihak sekolah, yaitu dengan membuat SPJ per 3 bulan pengeluaran, dengan ditandatangani oleh kepala sekolah, bendahara. Termasuk untuk saat ini harus ada kejelasan bahwa hal itu ditandatangani oleh ketua komite sekolah. Jadi sebenarnya komite punya peranan untuk mengantisipasi. Peranan untuk mengantisipasi juga terjadinya penyelewengan itu. Itu termasuk salah satu dari hadirnya komite di sana. Sebenarnya ada pengawasan sekolah dalam mengantisipasi itu. Dan kita sama-sama tahu pengawasan itu ada. Tapi sejauh mana pengawasan itu dilakukan? Sebatas mana pertanggungjawaban atas pengawasan diberikan? Nah, itu menjadi persoalan. Nah, proses pengawasan sekolah yaitu kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi, mengantisipasi, menghindari masalah-masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang tadi, atau penyelewengan dana oleh sekolah atau lembaga. Nah, pengawasan melekat, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Kabupaten, Kota kepada sekolah. Pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan atau Pembangunan atau Inspektora Jenderal Dekdinas dan Badan Pengawasan. Jadi banyak sebenarnya yang melakukan pengawasan. Terakhir, laporan. Laporan disusun berdasarkan aktivitas keuangan bulanan atau semester. Dan ketidakjelasan laporan nantinya akan menaruh anggapan negatif terhadap sekolah, pimpinan, kepala sekolah, atau orang-orang yang berkepentingan itu. Nah, ini seharusnya kita antisipasi. Demikian analisis saya pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.